Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Karena berkat rahmatnya lah kita bisa menyelesaikan tugas secara lanjut ini. Sebelumnya, yang terhormat Prof. Hanung dan Pak Syukron selaku pengajar pada mata kuliah secara lanjut pada semester ini. Perkenalkan, saya Gary Febri Ananda dari jurusan Magister Teknik Elektro ingin mempresentasikan tugas mini project ini. Adapun judul yang saya angkat pada tugas ini adalah pengaruh kurikulum merdeka terhadap peningkatan akademik siswa kelas 10 di SMK 5 Dumai. Adapun yang mendasari tugas ini adalah seperti yang kita ketahui, pendidikan menjadi dasar fundamental dalam pertumbuhan suatu bangsa. Namun, banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun demikian, banyak upaya yang telah diberikan oleh pemerintah. Salah satunya mengenalkan kurikulum Merdeka Belajar, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada guru, siswa dalam mengatur pembelajaran. Jadi, di artikel ini, saya ingin melakukan sebuah analisis untuk mengetahui pengaruh kurikulum mereka terhadap peningkatan nilai siswa kelas 10 di SMK 5 Dumai. Pada penelitian ini, saya menggunakan analisis yaitu UJT, satu sampel atau one sample to test, yang mana bertujuan menentukan apakah suatu intervensi, perlakuan, atau tindakan tertentu telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kondisi atau variabel tertentu. Di sini saya melihat atau menguji apakah kurikulum Merdeka Belajar memberikan pengaruh terhadap peningkatan akademik siswa kelas 10 di SMK 5 Dumai. Dapat kita lihat dengan menggunakan uji T, yang mana T sama dengan X bar kurang hipotesis value per standar deviasi per akar kuadrat dari jumlah sampel. Ada beberapa tahap yang saya lakukan untuk menyelesaikan mini project ini. Yang pertama, saya lakukan adalah pengumpulan data nilai siswa kelas 10. Data saya dapatkan langsung dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK 5 Dumai. Yang mana data ini berupa nilai siswa kelas 10 sebelum dan sesudah penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, melakukan random sampling. Saya melakukan teknik sampling, yaitu teknik random sampling. Yang ketiga, melakukan analisis data sampel dengan statistik deskriptif. Dan yang keempat, melakukan analisis hipotesis dengan uji T, satu sampel. Dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Ini adalah tahap pertama adalah tahap pengumpulan data. Dari melakukan pengumpulan data, didapatkan bahwasanya nilai sebelum dan sesudah penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Yang mana untuk nilai sebelum penerapan kurikulum Merdeka Belajar didapatkan rata-ratanya adalah sebesar 74,75. Ini yang dijadikan sebagai hypothesis value atau rata-rata populasi. Selanjutnya juga dikumpulkan beberapa nilai siswa setelah penerapan kurikulum Merdeka Belajar dari rapor Merdeka yang saya minta langsung dari Wakil Kurikulum Sekolah SMK 5 Dumai. Yang kedua adalah tahap pengambilan sampel. Pada tahap ini saya mengambil sebanyak 55 data sampel siswa kelas 10 semester genap setelah penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Yang mana data sampel ini diambil secara acak, yang diambil dari 5 sampel nilai siswa dari setiap jurusannya. Berikut gambar dari data 55 sampel yang diambil secara acak. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data dan mengambil sampel secara acak, perlu kita lakukan analisis terhadap sampel tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji statistik deskriptif. Pada tabel 2 terlihat karakteristik dari data sampel yang kita ambil, seperti mean, standar deviasi, kurtosis, Q-nas, dan lain. Dan pada gambar 2 juga terlihat grafik distribusi normal dari sampel yang kita ambil.
Dengan demikian, data sampel yang kita ambil tersebut telah terdistribusi normal dan bisa kita lakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, tahap terakhir adalah hasil dan pembahasan. Pada tahap ini kita melakukan uji hipotesis dengan uji T satu sampel. Dari tahap pengumpulan data, pengambilan sampel, dan menganalisis sampel, kita dapatkan beberapa data seperti rata-rata dari populasi sebelum penerapan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu 74,75. Juga kita dapatkan standar deviasi dari sampel 2,57, jumlah sampelnya 5,5 dengan min 79,7, dan kita di sini menggunakan significant levelnya yaitu 0,05. Setelah itu kita membuat hipotesis. Kita membuat hipotesis 0, kita buat dengan mu kecil sama 74,75, dan hipotesis alternatifnya mu besar dari 74,75, di mana mu ini adalah rata-rata setelah penerapan kurikulum Merdeka Belajar, dan 74,75 merupakan rata-rata sebelum penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Nanti kita gunakan uji T tadi, uji T satu sampel. Sebelum itu kita hitung degree of freedomnya ya, karena kita menggunakan uji T yaitu dengan rumus N kurang 1 yaitu 55 kurang 1, kita dapatkan 54. Dengan kita menggunakan tabel distribusi T, kita mendapatkan nilai T kritis atau T tabelnya dengan signifikan 0,05 yaitu 1,675. Kita lakukan analisis uji T, kita dapatkan nilai T adalah 14,05. Dengan demikian, dikarenakan kita mendapatkan nilai T sebesar 14,05, itu menandakan T statistik itu lebih besar dari T kritis atau T table. Itu 14,05 lebih besar dari 1,675. Atau bisa kita katakan nilai p-value dari T 14,05 itu adalah mendekati 0. Dengan kata lain, p-value kecil dari alpha, 0 kecil dari 0,05. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwasanya pada kasus ini, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar 3, yaitu adalah grafik distribusi T. Hasil T itu berada pada daerah penolakan H0. Jadi dapat kita simpulkan karena H0 ditolak, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata nilai siswa pada tahun pelajaran 2002-2023 setelah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu lebih besar dari rata-rata pada tahun 2021 sebelum penerapan pada signifikan 0,05. Dengan kata lain, kurikulum Merdeka Belajar memiliki pengaruh terhadap peningkatan nilai siswa kelas 10 di SMK 5 Dumai. Ikut daftar rujukan pada tugas ini, dan terakhir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga paper ini bisa bermanfaat dan sebagai bahan bacaan, dan kedepannya bisa kita lakukan analisis lebih lanjut terkait penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMK 5 Dumai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.